Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Habibana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh alam, Al-Khaliq yang menciptakan alam semesta ini, manusia dan kehidupan yang ada di dalamnya. Al-Khaliq yang telah menurunkan Islam melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta syariat dan aturan-aturan hidup di dalamnya. Al-Khaliq yang telah menjanjikan kita kehidupan yang kekal abadi, yakni di akhirat, surga Al-Firdaus insyaallah semua. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah salah satu rasul yang mendedikasikan hidupnya senantiasa memikirkan setiap waktu umatnya dan mendoakan agar seluruh umatnya hingga akhir kelak mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada satupun yang tertinggal di nerakanya. Artinya ingin seluruh umatnya masuk surga. Dan beliaulah yang telah menunjukkan kepada kita bagaimana jalan orang-orang yang bertakwa, yaitu jalannya orang-orang yang lurus di atas agama Islam yang mulia ini. Alhamdulillah, teman-teman obrolan pemuda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami seperti biasa dari penyelenggara obrolan pemuda mengucapkan terima kasih atas kehadiran kawan-kawan dan teman-teman semua di sore hari ini di salah satu kafe yang insya Allah menjadi tempat yang pada majelis ini dinaungi malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa ya, bahwa obrolan pemuda bagi kawan-kawan ataupun teman-teman yang baru hadir pada edisi kali ini, obrolan pemuda adalah obrolan yang memang ditujukan untuk para pemuda-pemuda, baik mahasiswa maupun pemuda umum yang berada di Jakarta dan sekitarnya, untuk berdialog, mengobrol tentang topik-topik yang hangat di kalangan pemuda. Kita alhamdulillah sudah berjalan beberapa episode, ya, beberapa pertemuan. Nah, hari ini ada pertemuan kita ketiga. Kita akan coba untuk ngobrolin terkait keluh kesah kehidupan berbangsa dan bernegara ini di umur kita yang merdeka ke berapa sekarang? 79 tahun, hampir 8 dasawarsa. Gitu ya. Dan umur kita itu sudah melewati umurnya Rasul, 63. Jadi harusnya umur kita ini semakin dekat kepada orang-orang yang takwa. Orang kalau semakin tua kan harusnya semakin takwa ya. Nah, begitu pula bangsa dan negara kalau semakin tua harusnya semakin takwa. Ya. Nah, tapi apakah terjadi demikian? Gitu. Maka ini menjadi salah satu kegelisahan kami untuk mengangkat tema bahwa ternyata ya, para pemuda yang berada di middle class atau level masyarakat society-nya itu pertengahan, itu pada takut, khawatir terkait hidupnya di masa depan. Mereka khawatirnya itu apakah nanti 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan itu mereka mendapatkan hidup yang layak, pekerjaan yang mudah, kemudian keluarga yang mempunyai tempat tinggal yang layak gitu ya, mempunyai anak, kemudian anaknya mendapatkan pendidikan yang layak. Itu mereka dihantui ketakutan-ketakutan seperti itu. Apalagi dengan kondisi konstelasi kehidupan kenegaraan kita yang berubah dari negara hukum menjadi negara kekuasaan. Artinya kekuasaan itu yang telah mengatur hukum untuk menghukumi rakyatnya. Harusnya kan hukum itulah yang mengatur kekuasaan agar kekuasaan berjalan sesuai hukum dan hukum itu mengatur rakyatnya. Gitu. Jadi rakyat itu menjadi salah satu sudut pandang bagaimana terbentuknya kehidupan berbangsa yang benar-benar dijaga, tumpah darahnya, ya kan,
kemudian mencerdaskan kehidupan bangsanya dan ikut ketertiban dunia gitu. Artinya apa? Peran menjaga kesatuan, perdamaian dunia itu muncul. Lantas apakah memang negeri ini itu mampu menghadapi itu? Nah, ini kita sore hari ini ditemani dengan biasa ya host kedua saya. Kalau saya host pertama yang punya acara gitu ya. Kalau host kedua ini tukang sapu saya. Jadi kalau saya lupa kan untuk host kedua nih yang ingetin. Nah, host kedua ini Bang Diantara, kemudian kita hadir juga nih salah satu pemantik diskusi kita, obrolan kita sore hari ini, yaitu abang kita, Bang Farid Syabana. Beliau adalah advokat dan aktivis pemuda. Sedangkan host saya juga ini seorang salah satu akademisi hukum. Jadi kita sore hari ini kita akan banyak ngobrolin tentang hukum. Gitu loh, tentang hukum. Makanya judul pada sore hari ini tema kita adalah Indonesia Jangan Hukum Aku. Ya, kembali kenapa Indonesia Jangan Hukum Aku? Karena tadi hukum itu bukan hanya berkaitan, kawan-kawan sekalian, teman-teman obrolan pemuda, hukum itu bukan hanya berkaitan berbicara Anda bersalah, Anda dipidana. Itu bukan, tapi hukum itu jangan sampai kehidupan kita ke depan di masa depan itu merasa terbebani akibat dari kebijakan hukum, regulasi, legislasi yang menjadikan kita itu khawatir dan takut. Bener nggak? Gitu. Apalagi generasi kita ini adalah generasi yang dibayang-bayangin masa lalu dan ketakutan akan masa depan. Gitu. Nah, maka ini ngobrol dulu sama Bang Didi lah sebelum ke pemantik ya. Ini lagi rame-rame nih Bang Didi nih tentang MK disandingkan dengan legislatif, baliknya menggunakan standar MA, Mahkamah Agung ya, terkait putusan nomor 60 dan 70, sehingga menimbulkan keributan ya, polemik antara MK dengan balik. Sebenarnya itu gimana sih pola tata kelola yang benar gitu loh, yang sesuai dengan konstitusi bangsa ini gitu, biar teman-teman di sini itu mendapatkan background informasi terlebih dahulu. Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bang Nasruri atas kesempatannya bahwa alhamdulillah, segala puji bagi Allah dan salawat kepada Rasulullah SAW. Ya, berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi gitu ya, dan isu-isu yang berkembang di masyarakat akhir-akhir ini gitu ya, apalagi sampai pada ada aksi gitu ya kemarin besar-besaran juga lumayan di depan DPR yang berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi terkait dengan keputusannya gitu. Nah, kalau misalkan kita melihat dari tugas Mahkamah Konstitusi itu, kita balik ke belakang gitu ya, latar belakang dibentuknya Mahkamah Konstitusi itu sendiri gitu. Bahwa dulu Mahkamah Konstitusi itu dibentuk adalah salah satu yang melatar belakangnya adalah reformasi tahun 1998. Jadi pada saat itu salah satu tuntutannya adalah karena kekuasaan presiden itu terlalu besar gitu ya. Jadi sebelum 98 itu kita tidak mengenal trias politika. Tapi di negara kita tidak menerapkan trias politika artinya. Ya, jadi ada legislatif, yudikatif dan eksekutif gitu. Dimana pada saat itu kekuasaan presiden itu terlalu besar gitu. Nah, makanya salah satu tuntutannya adalah memisahkan 3 lembaga negara. Nah, salah satu kemudian untuk keberjalanan tersebut, maka dilakukanlah revisi atau perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar. Jadi amanat pembentukan Mahkamah Konstitusi itu diatur dalam Undang-Undang Dasar. Jadi Mahkamah Konstitusi itu diatur ketika dilakukannya amandemen yang ketiga pada tahun 2001 gitu ya. Jadi 2001 itu selesai amandemen Undang-Undang Dasar yang ketiga.
Nah, di pasal 24 ya, di pasal 24 ayat 2 dan pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di situ disebutkan harus dibentuk Mahkamah Konstitusi. Di mana di Undang-Undang Dasar 1945 itu juga disebutkan bahwa wewenang dari Mahkamah Konstitusi itu sendiri adalah untuk gitu ya. Yang pertama adalah untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Jadi apabila ada undang-undang yang dianggap bertentangan dengan undang-undang dasar gitu ya, undang-undang yang disahkan di negara kita kemudian bertentangan dengan undang-undang dasar, maka masyarakat itu mempunyai hak untuk melakukan judicial review. Artinya menggugat gitu ya undang-undang tersebut untuk diujikan ke Mahkamah Konstitusi. Nah, ini yang mungkin kita lihat ya di beberapa pemberitaan gitu. Salah satunya kemarin yang melatar belakangi aksi kemarin gitu ya, itu salah satu putusan yang berdasarkan judicial review terhadap undang-undang pilkada. Kemudian yang kedua, tugas Mahkamah Konstitusi itu sendiri adalah mengatasi sengketa kewenangan gitu ya, kewenangan lembaga negara yang kewenangan tersebut ditentukan oleh undang-undang. Kemudian yang ketiga adalah bahwa untuk menangani sengketa pemilu. Nah, ini juga salah satu salah satu peran penting juga ya Mahkamah Konstitusi di Indonesia gitu ya. Di mana apabila ada pemilu gitu ya, pemilihan umum ataupun pemilihan presiden, sengketa-sengketanya itu akan dibahas di Mahkamah Konstitusi. Jadi memang tugas Mahkamah Konstitusi di Indonesia sendiri itu ya lumayan besar gitu. Cuman memang kalau misalkan kita lihat yang menarik adalah perkembangan terbaru ini, Bang Nas, bahwa ada rencana gitu ya, ada rencana untuk memperbarui atau merevisi undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi. Jadi di tahun 2003 undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi itu yang menjadikan yang menjelaskan bagaimana tupoksi Mahkamah Konstitusi itu sendiri gitu ya. Nah, terbaru ini di tahun 2024 ini ada rencana untuk memperbarui undang-undang Undang-Undang MK ini sendiri, di mana salah satu poin yang diperbarui adalah terkait dengan masa jabatan dari hakim konstitusi, di mana tapi ini masih tahap pembahasan di DPR sendiri, di mana kalau misalkan kita lihat di pemberitaan gitu ya, revisi yang akan dilakukan ini poin-poinnya itu akan memiliki dampak terhadap independensi hakim konstitusi itu sendiri, di mana kalau misalkan kita lihat dari undang-undang Mahkamah MK ya, undang-undang MK, hakim konstitusi itu menjabat selama 10 tahun. Nah, dengan adanya rencana revisi ini bahwa ketika hakim MK itu sudah menjabat selama 5 tahun, maka dia harus meminta izin atau meminta izin kepada lembaga yang mengusulkannya. Jadi memang hakim konstitusi ini diusulkan oleh 3 lembaga, DPR, kemudian Mahkamah Agung dan Presiden. Jadi ketika dia sudah mencapai 5 tahun, dia harus minta izin apakah jabatannya itu akan diperpanjang atau tidak. Nah, ketika ada persyaratan seperti ini, tentu nanti ada peluang bahwa Mahkamah Konstitusi hakim konstitusi ini akan putusan-putusan yang dikeluarkan itu bisa berpeluang mengikuti keinginan dari 3 lembaga ini gitu. Kepentingan kepentingan itu gitu. Sehingga ini juga jadi bahan bahan diskusi kita juga nanti. Ini menarik juga di poin ini gitu, Bang. Jadi mungkin itu dulu yang terkait dengan informasi awal. Berarti dalam hal ini Mahkamah Konstitusi itu adalah lembaga tertinggi yang menjaga konstitusi, dan legislatif, eksekutif, yudikatif di bawahnya itu harus mengikuti kebijakan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi gitu ya. Ya, jadi berkaitan dengan misalkan ada judicial review, kemudian Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusannya, maka sifat putusan dari Mahkamah Konstitusi adalah final dan mengikat. Jadi langsung harus dilaksanakan pada saat itu juga gitu. Ya. Karena ini penting, kenapa kawan-kawan, teman-teman sekalian harus disampaikan background informasi ini, karena biar tahu bahwa sesungguhnya yang masih diharapkan untuk
tata kelola kenegaraan ini ya puncaknya ada di Mahkamah Konstitusi. Ketika Mahkamah Konstitusinya itu menjadi penuh dengan kepentingan legislatif yang mana di dalamnya itu adalah kepentingan para partai politik, para elit-elit politik, maka ke Mahkamah Konstitusi pun itu bisa jadi kita mempunyai hipotesis ya bisa jadi mereka tidak bisa adil karena memiliki kepentingan dari legislatif itu. Tidak hanya legislatif, karena mereka hakim konstitusi itu diusulkan presiden juga sama Mahkamah Agung juga gitu. Ya. Maka pertanyaannya, benar nggak kalau seperti ini bahwa rakyat itu akan merasakan kemerdekaan sesungguh-sungguhnya. Nah, ini yang akan dipantik oleh abang kita nih dari sudut pandang lapangan, karena kalau advokat itu kan terjunnya dengan masyarakat langsung nih menghadapi gugatan-gugatan dan permasalahan-permasalahan di lapangan. Maka pertanyaan sederhananya, Bang Farid, dari penglihatan abang nih, apa sih yang dimaksud dengan kemerdekaan hukum yang masyarakat itu rasakan gitu ya? Dan selama ini produk-produk hukum menurut penglihatan abang nih, itu memang benar-benar sudah mengarahkan kepada masyarakat yang menjadi objek hukum lebih aman, atau malah masyarakat itu menjadi lebih takut karena ada hukum-hukum yang baru yang dikeluarkan? Silakan abang, mungkin ya 20-30 tahun, cerdaskanlah ini kawan-kawan, teman-teman obrolan pemuda sore hari ini biar pinter ini. Silakan abang. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Ya, alhamdulillah, terima kasih sebelumnya. Sebelum menjawab pertanyaan dari host Bang Nasruri, alhamdulillah sudah diberikan kesempatan ya, waktu dan tempat untuk bisa bersua bersama rekan-rekan dan teman-teman yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu. Tapi alhamdulillah beberapa mukanya sudah sangat familiar dengan saya, kalau masih mengenali ya. Kayak Bang di depan kita nih, Bang Adit ya. Lalu kemudian, saya juga baru kenal tuh Bang Eman, Tio, Bang Rama nih baru kenal. Dan teman-teman yang lain. Bang Aziz, tanpa mengurangi rasa hormat saya ucapkan alhamdulillah, terima kasih teman-teman sudah datang, sudah hadir di acara OP nih Bang. Tadi dijelaskan oleh Bang Nas, dan juga di sebelah saya ada Bang Diantara, ternyata akademisi ya? Akademisi. Wah, akademisi. Berarti gelarnya lebih banyak dari saya kayaknya. Wah, gelarnya panjang Pak, gelaran dia. Oh, gelarnya banyak. Ya, gelarnya lebih banyak nih akademisi, jadi perspektif akademisi. Jadi benar tadi kata Bang Nas, mungkin beliau nanti bisa melengkapi dari sisi perspektif akademis hukumnya ya gitu. Nah, kalau balik lagi ke pertanyaan tentang kemerdekaan hukum di Indonesia, kan sederhananya kita lihat kemerdeka itu dari makna definisinya ya, definitifnya apa sih? Kalau paling lebih mudah lagi, kalau kita sering googling, searching KBBI ya, merdeka kan itu makna tersirat ya, adalah lepas dari segala tuntutan atau lepas dari segala pengaruh, belenggu. Kita lepas dari segala belenggu. Negeri ini kalau dikaitkan dengan konteks Indonesia, apakah lepas dari segala belenggu, lepas dari segala tekanan, dan seterusnya, itu kan kita bisa menalar, kita bisa mengindra lebih jauh. Kalau ada yang bilang, ada yang mengatakan hari ini di forum yang luar biasa ini, OPD, negeri kita baik-baik saja, ya berarti sudah selesai kita, ya. Iya. Kan kita mau nanya nih, negeri kita baik-baik aja nggak? Enggaknya yakin nggak yakin? Negeri kita sedang baik-baik saja apa tidak? Kan gitu, pemuda tuh begitu kan, darah muda kan, darahnya para remaja ya. Roma Irama bilang begitu tuh. Coba lanjutin lagi Bang Aziz selanjutnya, lupa ya. Negeri kita sedang tidak baik-baik saja. Jadi kalau dikatakan apakah hari ini sedang merdeka? Belum.
Apakah hari ini sedang merdeka? Belum. Itu mantap itu jawabannya. Jadi saya kalau usah jawab, udah jawab belum? Gak usah. Kita belum merdeka loh. Tadi di case awal tuh langsung kategori kasus tentang RUU Pilkada ya, Bang Diantara ya. Dinamisasi atau dinamika politik di RUU Pilkada. Kan kalau kita perhatikan kemarin itu, ada orasi itu dari komika tuh, Abdur Arsyad ya. Mereka marah, kita marah, kenapa? Karena kita dianggap tolol. Jadi kalau dikaitkan dengan kaum menengah tadi ya, orasinya masuk tuh, relate. Mereka ini komika kemarin itu datang hadir beberapa berkelompok itu karena mereka dianggap tolol. Kalau mereka aja dianggap tolol, kita yang rakyat jelata dianggap tolol apa enggak? Pasti katanya. Tapi antum tolol apa enggak? Enggak. Ya. Karena dianggap tolol, makanya mereka bergerak. Nah, itu sisi psikologi masanya. Jadi RUU Pilkada kemarin kan kelihatan sekali kebut-mengebutnya, ya. Sempat down, wah ternyata yang bisa mengusulkan calon pemimpin daerah gubernur itu hanya parpol yang punya kekuatan 20% di DPRD. Tapi MK menganulir itu, sederhananya begitu. Menganulir dengan apa? Nggak harus 20%, tapi cukup 7,5%. Cukup 7,5% sudah cukup untuk bisa mencalonkan calon kepala daerah. Calon kepala daerah melalui putusan PUU 60 atau 70 ya. Yang 60 kalau nggak salah, yang 7,5%. Nah, bayangkan, MK mengeluarkan putusan itu sehari berikutnya apa? Ada pembahasan tentang RUU Pilkada yang ingin menganulir keputusan MK. Bayangkan, sehari. Teman-teman masih ingat nggak tentang RUU Cipta Kerja? Udah nggak jadi RUU lagi, udah jadi undang-undang deh. Tentang RUU yang sudah jadi undang-undang IKN, diputuskan kayak bagaimana prosesnya itu. Kan kita seolah-olah dianggap tolol. Mohon izin ya, mohon maaf ya. Kenapa? Karena di RUU IKN kalau ingat itu tengah malam tuh. Ya, kalau tengah malam Bang Ajis masih mulai kopi-kopi dia di Amerika Serikat kopi katanya. Iya. Tapi rakyat jelata yang lain kan sedang tidur. Ya. Rakyat jelata yang lain sedang tidur, sedang asik dia. Nah, kalau rakyat yang jelata tapi bermental aktivis kayak Bang Ajis ini, dia tengah malam masih gas. Gitu kan? Nah, ketika rakyat kebanyakan sedang asik tidur, mereka malah mengambil keputusan decision yang berakibat terhadap apa? Terhadap nasib bangsa ini. IKN loh bos, itu nggak sederhana, ya anggarannya itu besar sekali kan? Pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur, luar biasa. Cipta Kerja sudah diundang-undangkan, lalu kemudian di judicial review. Putusan MK membatalkan beberapa jantung-jantung dari undang-undang Cipta Kerja itu. Apa kemudian? Dibuat Perpu, peraturan pengganti undang-undang. Perpu itu yang ngeluarin siapa? Presiden. Presiden itu kalau di trias politika itu masukkan kemana itu? Eksekutif. Kan ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Eksekutif siapa? Pemerintah, presiden dan pembantunya. Legislatif DPR, yudikatif kehakiman. Pinter teman-teman ini. Udah kayaknya selesai nih. Udah pinter ini. Kalau kuliah 2 jam udah kelar ini persoalan ini, bangsa ini. Iya, HTN selesai ini. Kan tadi dibilang sama Bang Nas, saya ini latar belakangnya bukan HTN. Advokat itu praktisi. Praktisi itu apa? Di lapangan gitu loh. Nah teman-teman ternyata lebih banyak paham kan terkait problem HTN. Nah akademisi ini kan tadi beliau juga sampaikan. Tapi yang antum jelaskan tadi sudah benar. Trias politika itu ada 3 tadi. Itu separation of power, pembagian kekuasaan. Fungsinya untuk apa? Check and balances. Kan begitu. Bayangkan. Kalau eksekutif, legislatif, yudikatif, mereka konsolidasi. Jadinya kayak apa? Bubar. Konsolidasi itu, ya kan harusnya separation of power, pembagian kekuasaan, check and balances, satu sama lain saling mengontrol toh. Tapi kalau mereka konsolidasi demi kepentingan segelintir elit, kayak apa negara? Diktator.
Nah, otoritarian ya. Otoritarian. Otoritarianisme. Apa maunya segelintir kelompok itu yang kita sebut sebagai sering oligarki. Ini calon oligarki ada di sini nih katanya. Katanya calon-calon oligarki. Oligarki paham ya? Definisi oligarki ya. Konsentrasi kekuasaan dan konsentrasi kekayaan ada di segelintir orang. Nah, kita sebut sebagai oligarki. Nah, bayangkan kalau separation of power, trias politika tadi, lembaga tiga tadi berkonsolidate untuk mengamankan apa? Kepentingan sang oligarki. Jadi apa negara? Jadi gini, kita dianggap tolong. Rela nggak dianggap tolong? Enggak, gitu. Ya, kalau rela ya silakan Anda aja, saya sih nggak mau. Gitu. Nah, sudah paham dalam konteks itu. Jadi sistematika hukum itu sebenarnya sederhana, 3 aja yang saya pahami ya. Nanti kalau dikoreksi atau dilengkapi oleh Bang Diantara atau Bung Diantara. Pertama tentang normanya itu aturan ya, sistematika hukum. Yang kedua itu aparatur penegak hukumnya. Yang ketiga itu kesadaran masyarakatnya. Nah, norma, aparat, dan kemudian kesadaran masyarakat, ketiga ini kira-kira baik-baik saja atau enggak? Baik-baik saja atau enggak? Bukan yakin, nggak yakin, tadi yakin gimana sih? Coba deh, ini ada tukang bakso ya? Mohon izin panitia, mohon maaf sekali lagi, air putihnya dong, seret kopi, tolong. Ketiganya baik-baik saja apa enggak? Enggak baik-baik saja. Norma tahu ya? Aturan perundang-undangannya. Kira-kira tadi disebutkan ada negara kekuasaan, ya, ada negara kekuasaan, ada hukum yang mengatur tentang kekuasaan, ada kekuasaan yang mengatur tentang hukum. Mahstab istilahnya ya, hukum yang mengatur. Restat itu negara hukum loh. Aneh aja diingetin loh Pak Rusdi. Restat itu negara hukum, Mahstab itu negara kekuasaan. Oke, siap. Hari ini kita di mana ini posisinya? Restat atau Mahstab? Mahstab. Pintar, cerdas dia. Besok nih jadi pembicara ya. Pembicara ya. Pokoknya yang cerewet deh hari ini penonton jadi pembicara besok ya. Pekan depan. Posisi kita, Restat, negara hukum, atau Mahstab, negara kekuasaan? Negara. Restat. Yakin? Abang siapa kita? Gak apa-apa. Abang? Tapi kenyataannya dari situ. Ya, ragu-ragu ya. 50-50 lah ya. Restat atau Mahstab. Secara formal, secara normatif, di atas kertas, kita menganut Restat ini, Undang-Undang Dasar. Asas legalitas tadi ya. Tolong diingetin ya, asas legalitas nih. Undang-Undang Dasar tuh. Pasal 1 ayat 3 kalau nggak salah. Indonesia berdasarkan negara hukum, makanya disebut sebagai Restat. Tapi implikasinya, implementasinya, kenyataannya, de facto-nya, kita sedang berada pada Mahstab negara kekuasaan. Jadi ada de jure, ada de facto. De jure itu di formil lah ya, normatif di atas kertas. De facto-nya kenyataannya. Nah, kenyataan itu yang hari-hari kita rasakan. Nah, yang setiap hari ini kita rasakan, termasuk itu tadi dinamika RUU Pilkada. Kan kita luar biasa tuh dianggap tolol. Jadi kalau menyambung ya, nanti sebelum mungkin diskusinya karena OP tadi konsepnya ngobrol, menyambung dari pernyataan Bang Nas, apakah negeri kita Indonesia ini sedang merdeka? Belum. Nggak apa-apa dong sudut pandang perspektif. Ya. Sudah merdeka atau belum? Belum. Kenapa belum merdeka? Pintar bos. Pintar bos. Panitia kasih kopi hitam bos. Kopi hitam lagi. Jangan pakai gula. Baru edisi ketiga loh Bang. Baru edisi ketiga ini udah pinter-pinter, apalagi sampai edisi banyak kita mencerdaskan kehidupan bangsa di OP ini. Neo-imperialisme dan neo-kolonialisme. Cerdas nih. Jangan lupa ya kopi hitamnya tadi. Kopi saring nih di Aceh nih. Ya. Jadi itu jawabannya Pak. Ada neo-imperialisme dan neo-kolonialisme. Rinciannya bagaimana mungkin nanti kita jelaskan ketika forum nanti berjalan gitu. Obrolan. Siap, terima kasih Bang. Jadi memang
problem utama peradaban Barat modern ini adalah munculnya penjajahan gaya baru. Ini saya harus pakai bahasa yang mudah, Bang. Kayaknya yang belakang itu nggak tahu itu neokolonialisme itu, tahunya neoreklame. Ya, jadi penjajahan gaya baru, yakni bagaimana ideologi kapitalisme itu merubah kebijakan perekonomiannya menjadi libertarian atau liberalisme. Nah, dari liberalisme ini, maka siapa yang mempunyai capital banyak, modal banyak, itu mampu menguasai yang lain. Dan kerusakan dari liberalisme ini itu sudah tidak bisa diobati. Apa kerusakannya dari liberalisme yang sudah tidak bisa diobati? Kira-kira apa? Diem, Bang. Kalau diem berarti masih apa, Bang? Ekonomi tergantung. Berarti kalau diem itu berarti ada edisi berikutnya, Bang. Iya kan? Nah, kalau jawab terus kan berarti udah cerdas, Bang. Oh iya, kalau masih diem itu berarti butuh OP selanjutnya ini, iya kan? Nah, salah satu musibah terbesar dari liberalisme ini adalah ketika pemikiran-pemikiran itu telah memisahkan kehidupan dunia dengan pemikiran agama. Ini kan kerusakan yang paling fatal. Kalau pemikirannya sudah dipisahkan dari nilai ketakwaan agama, maka muncullah kerusakan lingkungan. Ya kan? Kalau lingkungan sudah rusak, bumi sudah rusak, itu bisa dikembalikan nggak? Nggak. Maka yang terjadi adalah apa? Bumi akan menormalisasikan dirinya sendiri dengan cara apa? Seleksi alam. Ya kan? Maka munculnya musibah mungkin itu kalau kata Ebit G. Ade itu adalah salah satu bentuk bumi itu menormalisasikan kehidupan dia sendiri. Kalau banyaknya bencana gitu. Nah, kerusakan ekonomi, kerusakan lingkungan. Kedua apa? Munculnya gap ya antara orang kaya dengan yang miskin, sangat jauh. Apalagi kita orang Jakarta, kalau lewat Sudirman itu bisa beda banget itu. Ya kan, Sudirman itu TB Simatupang, Gatsu tuh. Kalau kita lihat Gatsu tiba-tiba belok ke kanan sini nih, nanti tembus ke Pasar Minggu kan jauh banget itu rasanya kan. Itu udah beda gitu loh. Gap antara kaya dengan miskin. Kemudian permasalahan lagi adalah apa? Munculnya tantangan-tantangan teknologi yang mendisrupsi kehidupan kita. Tatanan sosial berubah. Kemudian munculnya kekuatan mahadasat, mahadata. Ini kita berbicara mahadata nih, maka algoritma kehidupan kita itu sekarang ada di mahadata. Setiap aktivitas kita itu sudah dibaca. Saya itu bisa membaca kebiasaan Bang Farid melalui aktivitas dia dari handphone. Kalau jam 11 malam itu sebenarnya lagi melek, lagi ngapain gitu loh. Ya kan? Kalau Bang Aziz jam 12 malam nggak buka HP dia. Enjoy di ice coffee. Amerika Serikat Coffee, Bang. Gitu kan. Ini nanti episode berikutnya itu disponsori Amerika Serikat Coffee gitu. Nah, maka kawan-kawan sekalian ada satu pernyataan ini sebelum nanti kita dialog ya. Ada salah satu pernyataan yang sangat menelisik ketika saya membaca pernyataan ini. Jadi yang dikemukakan oleh Yuval Harari. Beliau mengatakan bahwa di masa depan akibat dari liberalisme ini, salah satu hal yang harus dimiliki oleh setiap orang, setiap individu adalah sikap bertahan, kata dia. Sikap bertahan. Kenapa? Karena orang yang melihat kondisi di masa depan itu orang yang menghadapi sesuatu yang tidak pernah dia pikirkan. Kalau lemah imannya, bahasa saya, kalau lemah imannya dia memutuskan untuk tidak bertahan, berarti dia memutuskan untuk bunuh diri. Mudah. Berarti akan menghadapi banyak orang yang mudah bunuh diri. Maka kajian terakhir ini mengenai mental illness ya, mental health itu tinggi. Orang-orang yang mempunyai sikap depresi. Mungkin di antara kita ada yang sedang menghadapi depresi, nanti obrolkan di sini. Minimal setelah acara ini kawan-kawan itu bertahan dari
rasa lapar, minimal kenyang sebentar lah. Artinya bisa bertahan gitu ya. Nah itu kuncinya adalah di bertahan. Maka tantangan kita ke depan itu bagaimana kita bertahan dalam kehidupan ini. Bagaimana kita bertahan menghadapi kekuasaan yang semakin oligark. Bagaimana kita bertahan dari gempuran sekulerisasi yang memisahkan antara kehidupan dunia dengan agama. Bagaimana kita bertahan untuk tetap hidup. Nah ini kita obrolkan ya. Maka saya mempersilakan para teman-teman obrolan pemuda sore hari ini, seandainya punya keluh kesah, kemudian punya unek-unek, punya perasaan, bahkan punya terlintas dalam pikiran kok untuk tidak bertahan, sampaikan di sini. Mungkin nanti dibantu sama abang kita kan, sama Bang Farid, dikasih wejangan tuh tadi. Monggo silakan. Pak ini jadi diem ini. Ya, monggo. Seperti biasa nama sama asal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romi Aljimar dari Bekasi, Cikarang Barat ya. Saya ada pertanyaan ini untuk Bang Farid ya. Abang yang tengah. Ini sama? Saya lupa ya. baru setengah jam sudah berbuat apa ya? Banyak pikiran ya. Banyak utang ya? Iya Pak, silakan Bang Romi. Lanjutin monggo. Untuk abang pemantik diskusi ini, abang LBH Jakarta ya? Siapa? Ya, sering. Kebetulan nih saya pernah mengikuti aksi itu sengketa ini ya, sengketa agraria ya, konflik agraria itu di Kampung Bulang Cisalak bersama teman saya juga advokat juga itu, advokat senior saya di organisasi. Kebetulan dia punya statement gini, ketika rakyat miskin itu dirugikan maka negara tidak ada aksi ya. Mungkin bahasanya bukan seperti itu ya. Ketika negara miskin dirugikan, dizolimi, maka itu nggak kelihatan sama media. Tapi sedangkan orang-orang menengah atau ke atas itu dirugikan, itu bakal ada aksi, bakal ada pergerakan-pergerakan. Apakah nyatanya tuh seperti itu ya? Sedangkan emang seperti teman-teman saya juga di Samarinda ya. Saya punya teman di Samarinda itu dia aktivis tentang tambang. Sampai sekarang kita tuh tidak tahu menahu gitu. Aktivis tentang tambang, konflik agraria di sana, tentang kelapa sawit. Informasi ke kita tuh sangat sulit sekali. Sedangkan itu emang rakyat miskin dirugikan tuh nyatanya di Indonesia tuh ya tidak berdampak apa-apa bagi negara gitu. Apa nyatanya seperti itu atau tidak gitu. Ya terima kasih. Baik, terima kasih Bang Romi. Mungkin ini langsung ke Bang Farid aja sebagai pelaku lapangan ini ya. Karena tadi menyangkut peran aksi masyarakat terkait dengan aktivitas-aktivitas di lapangan ya. Case-nya tadi dua lah. Itu Bang, masalah tambang sama masalah tadi apa satu lagi? Konflik agraria ini. Memang rumit ini agraria. Iya, Bang, siapa tadi? Bang Romi. Oh, Bang Romi ya. Terima kasih Bang Romi. Ini sebenarnya sudah masuk kategori kasus, Bang. Kalau dalam istilah advokasi ya, kategori kasus. Yang derivatnya ini sebenarnya turunan dari akar masalah. Kalau kita mau bicara agak kalau bahasa keren itu helikopter view. Ya, tapi ini kategori kasus. Nggak apa-apa dibahas sedikit. Gimana nih dampaknya terkait kan dari konteks tambang kecenderungannya teman-teman sebagai korban. Jadi banyak tambang ilegal nih, ketika tambang ilegal itu sudah selesai, maka itu tidak ada saya sebenarnya tidak mengerti ya. Katanya harus ada ditutup atau apa. Sedangkan situ banyak kolam-kolam tambang-tambang itu menggenang kolam dan kolam itu Iya. beracun. Paham. Jadi tidak di sama negara atau apa, itu dibiarkan beracun. Iya, saya kebetulan asalnya dari Kalimantan juga, Kalimantan Selatan.
Tanjung Tabalong, daerah selatan itu terkenal memang daerah-daerah eksplorasi juga, salah satunya batu bara. Dan juga Kaltim, lama saya di Kalimantan Timur, jadi lubang-lubang yang menganga itu memang itu faktor hari ini yang tidak bisa dihindari. Ya, tapi saya capture dari sisi korban tadi. Korban itu kan abang bilang kalau orang kecil nih atau masyarakat, rakyat jelata yang kena dampaknya, kenapa sih tidak se-booming sebagaimana kaum-kaum atau menengah ke atas atau yang melibatkan para kepentingan elit atau oligarki begitu kan, tadi kan konsentrasi ekonomi dan konsentrasi kekuasaan itu wajar. Dari konteks akar masalah, rakyat selalu dijadikan korban, rakyat selalu menjadi nomor sekian. Kenapa? Posisi bergening, bergening tahu ya, bergening itu daya tawar, daya tawar itu rakyat paling lemah. Konsep demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Nah, Benjamin apa tuh, Presiden Amerika, Benjamin Lincoln kalau nggak salah, bilang begitu. Tapi de facto-nya, apakah dari rakyat? Tidak. Ada representasi toh, melalui apa? Trias politika tadi, ada representasi yang dianggap representasi melalui eksekutif maupun legislatif dan cabang kekuasaan kehakiman tadi itu mewakili rakyat. Jadi kita ini seolah-olah hari ini sudah direpresentasikan. Kalau sebut rakyat, ya perwakilannya siapa itu? Anggota dewan, anggota legislatif maupun eksekutif. Nah, posisi rakyat bagaimana hari ini? Ya sudah terwakili. Anda memilih waktu itu serangan Fajar itu, ya 50.000, 100.000 itu sudah mewakili representasi mereka. Jadi kalau mereka berbuat apapun itu yang tidak menguntungkan rakyat, diambil loh. Kan secara tidak langsung kalau dibaca skema tadi, konfigurasi politik tadi, kan input, proses dan outputnya seperti itu dinamikanya. Apalagi ketika cabang-cabang kekuasaan tadi yang terpisah tadi berkoordinasi atau berkonsolidasi dengan cabang-cabang pemilik kapital, pemilik modal, yang mereka itu punya kepentingan dari sisi bisnis, baik bisnis pertambangan, agraria, bisnis apapun itu. Nah, mereka punya kepentingan toh, kepentingan yang lebih besar. Kalau di flashback di awal 2014 ke belakang itu, waktu saya di Kaltim, itu banyak penambang-penambang kecil, tapi pergantian rezim, shifting dari SBY ke Jokowi, penambang-penambang kecil itu secara berangsur tidak ada, tinggal diserahkan kepada penambang-penambang besar yang punya apa? Yang punya kekuatan dari sisi kapital dan pengaruh. Nah, itu sederhana aja gitu, terjadi shifting tuh. Dulu tuh ada penambang kecil itu sebenarnya kalau dampak trickle down efeknya, walaupun itu merusak juga, ada ke masyarakat dari sisi trickle down effect, ngerti ya trickle down effect ya, efek menetas dari aktivitas ekonomi yang dilakukan di suatu wilayah. Tapi kemudian tiba-tiba, karena saya dulu pelaku usaha rumah makan dulu, jadi ingat banget di balik papan itu, ketika jam makan siang luar biasa, silakan. Nah, tapi kemudian ketika shifting terjadi, pergantian terjadi, penambang besar. Nah, yang kita mau capture adalah konfigurasi politiknya hari ini memang rusak. Konfigurasi politiknya rusak. Rakyat itu bargainingnya paling lemah, sangat lemah. Bahkan dipermainkan di beberapa case ya, kategori kasus. Untuk kasus agraria, kalau masuk kategori kasus secara teknis, mohon maaf, yang saya advokasi aja, bahkan terkenal itu slogannya ya, ngurusin tanah ini, persoalan tanah ini, kita keduluan di kubur tanah ya kan, daripada persoalan tanahnya selesai. Persoalan tanahnya masih berlangsung, kitanya udah dikubur tanah karena usia kan, begitu. Karena panjang kali konflik agraria ini, apalagi di negeri ini, pasti menguntungkan beberapa pihak atau segelintir pihak yang itu punya kekuatan kapital dan konsentrasi kekuasaan. Nah kan pertanyaannya jadi kemudian jadi teknis, bagaimana dong Bang kalau begini? Ya kalau kita bicara kategori case per case, kita akan kelelahan dalam artian apa? Ada skenario besar, ada akar permasalahan yang kita nggak benar-benar sentuh tuh. Nah hari ini mungkin ya, Bang Nas dan teman-teman yang lain, mungkin itu tadi fundamental atau akar masalahnya itu harus disampaikan ke teman-teman. Ini masalahnya bukan masalah sesederhana kategori case per case tadi, tapi ada akar masalah yang secara sistemik itu berakar dari persoalan ideologis. Itu yang ingin disampaikan.
Ini persoalannya bukan kategori kasus output di lapangan, di masyarakat, enggak sesederhana itu. Tapi ini masalah ideologi. Nah, bagaimana nanti masalah ideologinya? Nanti ada rekan-rekan yang bisa jawab. Walaupun saya tahu teman-teman sebagian besar sudah cerdas-cerdas dan nggak mau dianggap tolol, kan begitu. Tapi nanti nggak apa-apa, kita bahas besar kan. Gitu Bang ya. Kalau kategori kasus, apalagi arahan bagaimana itu mah nanti di luar forum aja, kan begitu ya. Tapi kalau untuk yang lebih besar, saya ingin mengarah tema ini ke akar masalah persoalan. Begitu mungkin Bang Robi. Jadi clue-nya Bang, kalau case per case itu hubungi Bang Farid, nanti dibantu. Ketemu klien gitu. Nanti ada biaya konsultasi. Tidak ini bercanda. Ya, jadi kawan-kawan sekalian, masalah berkaitan dengan perizinan tambang, kemudian kasus agraria ini kita lihat bukan sebatas permukaan saja, kasus permukaan, tetapi memang tadi yang disampaikan sama Bang Farid ya, ini yang latar belakangi adalah bagaimana undang-undang yang dihasilkan itu ruh di dalamnya. Ruh itu tadi disampaikan sama Bang Farid itu ideologi ketika membuat undang-undang itu. Kalau undang-undangnya didasarkan ideologi kapitalisme liberalisme, maka yang dihasilkan adalah undang-undang hasil dari legislatif yang coraknya pasti kapitalisme liberalisme, menguntungkan siapa yang punya modal dulu, ya kan, yang besar modal. Rakyat yang tinggal di situ pasti jadi korban. Banyak kasus penggusuran, ya kan, kemudian tanah adat, tanah masyarakat akhirnya tergusur, yang harusnya ganti untung jadi ganti rugi gitu ya, rugi saja bukan ganti untung, ganti rugi. Belum kasus deforestasi. Kalau kawan-kawan tahu bahwa Indonesia itu salah satu negara yang menurut catatan para pengamat lingkungan itu deforestasinya paling tinggi gitu loh. Deforestasi itu salah satunya hasil dari aktivitas industri pertambangan, kemudian tadi ya sudah dikeruk, genang air ditinggal, maka terjadi banjir bandang di Kalimantan yang berhari-hari kan. Nah, itu adalah problem bangsa yang dirasakan oleh rakyat. Tapi masalah utamanya itu bukan hanya problem permukaannya. Ruh ideologi ketika hukum itu dibikin itu memang sudah menggunakan ruh ideologi kapitalisme liberalisme, dan hasil hukumnya itu sesuai dengan prosedur mekanisme pembuatan hukum itu sesuai, langkah step-stepnya sesuai gitu loh. Jadi yang mau dituntut apa gitu loh, kalau prosedurnya benar gitu Bang ya. Tetapi ruh ideologinya itu yang keliru, ya hasilnya pun pasti akan tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh rakyat, ruh ideologinya. Nah, maka kita lanjut ngobrol aja kali Bang ya. Siap. Daripada nanti saya jadi mulia umum kawan-kawan kayaknya. Ya silakan kalau ada yang mau ini memberikan perspektifnya, sudah di-trigger nih ruh ideologi itu. Ya, silakan. Ya, belakang Bang Tim, minta tolong dibantu. Silakan sebutkan nama sama asal ya, tempat. Silakan, bisa berdiri biar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Perkenalkan, nama saya Umar Syahril Samaji, asal dari Ciputat. Kebetulan dari Maluku tapi kuliahnya di Ciputat, Bang. Satu kata dari saya, mendengarlah dengan telinga toleransi, berbicara dengan bahasa cinta, sebab apabila cinta sudah dibungkam, jangan harap keadilan akan datang. Nah, saya ingin bertanya kepada Abang selaku pematik atau narasumber di sini, apakah sudah sepantasnya demokrasi kita itu memerlukan adanya banyaknya partai politik, karena kita ketahui bersama bahwa banyaknya
partai politik ini sangat menggaduhkan apa ekstensi dan keterwakilan suara rakyat di parlemen, karena lagi-lagi seseorang ingin menyuarakan aspirasi-aspirasi masyarakat dari kalangan bawah, tetapi yang terhalang adalah suara partainya, kepentingan partainya terlebih dahulu, baru itu donaturnya, habis itu dari kepentingan rakyat. Jadi kepentingan rakyat itu berada pada tingkat level yang paling bawah. Nah, untuk itu saya ingin bertanya kepada Abang selaku pemateri, nah, mungkinkah partai politik harus dibubarkan? Harus ada dua partai aja atau oposisi dan pemerintah? Nah, karena melihat dari sistem-sistem kenegaraan dari Amerika Serikat ataupun negara-negara maju itu memiliki dua partai saja. Nah, kemungkinan dari Abang, apakah partai ini harus dibatasi ataupun lebih banyak lagi, karena suhu politiknya kan kurang bagus juga kalau banyaknya partai politik untuk mencapai apa Indonesia Emas 2045. Terima kasih. Terima kasih. Tadi siapa Bang nama? Umar. Oh, Bang Umar. Baik, terima kasih Bang Umar. Ini memang diskusi mengenai partai politik ini mencuat beberapa waktu belakang ini. Jadi biar kawan-kawan yang di sini tahu ya. Jadi beberapa waktu lalu itu Habib Imam Besar, biar jangan disebut apa ya, Imam Besar saja kan, itu menyampaikan bahwa Indonesia itu sebenarnya harusnya dua partai saja gitu loh, daripada membentuk keributan-keributan seperti ini. Nah, mungkin ini implikasinya kan diskusi dialektika di kawan-kawan ya. Cuma pernyataan itu pun adalah pernyataan yang sudah lama pernah digulingkan juga, bahwa Indonesia itu ya mengacu pada demokrasi di Amerika, yakni dua partai, Republik sama Demokrat. Ya, meskipun ya dua partai juga itu menjadi suatu ancaman gitu ya. Maka yang bergulir sekarang diskusi-diskusi di lapangan ya, apakah perlu Indonesia dua partai saja? Yang oposisi PDIP sebut aja begitu ya, itu kan. Kemudian yang koalisi Indonesia plus kan ya. Karena 3 dari perubahan sudah masuk, kemudian 2 dari koalisi 03 ikut-ikutan masuk, kan berarti plus gitu kan. Jadi bukan Kim plus gitu. Nah, monggo silakan, mau Bang Didi atau Bang Farid? Ya, Bang Didi gitu. Apakah perspektif meleburkan banyak partai menjadi dua partai itu suatu solusi efektivisme, atau malah bubarkan saja semua partai, kita jadi kerajaan lagi, kerajaan Nusantara baru? Kan kita sudah punya Raja Jawa kan, tinggal diangkat saja sama, saya siap jadi Prabu atau Senopati lah. Kita keluar nggak aman, Bang. Kalau antum merasa gak aman, apalagi saya. Ya, silakan Bang Diantara. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Bang. Ya, ini juga menarik ya, bahwa memang kalau misalkan kita lihat dari sejarah di Indonesia gitu ya, memang di awal-awal pendirian Indonesia itu ya partai-partai itu sudah banyak juga gitu kan. Baru pada pemilu belakangan gitu ya, partai-partai yang banyak multipartai itu, sistem multipartai itu kemudian dilebur menjadi 3 partai gitu kan. Ada partai PDI gitu ya, yang belum ada perjuangannya, kemudian ya, kemudian P3 dan Golkar gitu ya. Nah, itu kan ada 3 partai dulu tuh yang dilebur gitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan kita lihat lagi setelah reformasi gitu, baru di sistem multipartai di Indonesia diberlakukan lagi, di mana banyak gitu ya dibentuk partai-partai baru, partai-partai politik baru. Nah, kalau menurut saya permasalahannya itu ya balik lagi ya, tadi seperti kalau misalkan kita kaji dari apakah efektif gitu ya, apakah efektif partai ini banyak atau tidak ya.
sebenarnya bukan terletak dari banyak atau tidak partainya kalau pandangan pribadi saya. Kalau misalkan terkait dengan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat gitu ya, itu terhalang ya. Ini kalau menurut saya diskursusnya tuh dimulai dari pada saat ditentukannya ambang batas gitu ya, di mana ambang batas 20% itu. Jadi partai-partai banyak, tapi untuk menentukan, misalkan untuk mencalonkan dan segala macam itu dibatasi gitu. Nah kalau misalkan memang konsisten gitu ya dengan kebijakan multi partai, ya seharusnya tidak ada kebijakan ambang batas ini tadi gitu, sehingga semua partai itu bisa mencalonkan. Kalau misalkan dalam hal ini kita bahas tentang pilkada gitu ya. Nah, tapi balik lagi kalau misalkan tadi seperti yang sudah disinggung oleh Bang Farid gitu ya, bahwa di sini diskursusnya itu bukan lebih kepada apakah efektif atau tidak multi partai atau dua partai gitu di sistem kenegaraan kita gitu. Tapi balik lagi, apakah ideologi yang ada yang diemban oleh partai itu sendiri bagaimana seperti itu? Apakah dia itu kalau misalkan memang ideologinya walaupun banyak partai gitu ya, tapi ideologinya yang diemban oleh mereka itu ya bermasalah, ya ujung-ujungnya tetap aja gitu meskipun partainya banyak seperti itu. Ataupun misalkan dua partai juga tetap aja gitu. Jadi sebenarnya inti permasalahannya itu bukan di banyak atau tidaknya partai di semua negara seperti itu. Mungkin itu jawaban dari saya, Bang. Bang Farid ada tambahan ini kayaknya greget gitu. Monggo Bang Farid. Jadi saya mulai dari mungkin kalau di tahun 2022 itu ada rilis Indonesia itu indeks korupsinya itu peringkat 110 di antara 180. Berarti kan cukup tinggi ya. Peringkat 110 di antara 180. Yang ingin saya katakan adalah Bang Umar ya. Terima kasih Bang Umar. Jadi mohon izin, walaupun saya nggak harus izin ya bicara ya, tapi saya mohon izin. Yang ingin saya katakan adalah indeks korupsi tinggi itu berada di level, kalau dikatakan lembaga negara yang mana? Trias politika tadi, eksekutifkah, legislatif, atau yudikatif, kekuasaan kehakiman. Nah, di mana itu indeks korupsi itu kemudian hadir? Apakah di satu lembaga negara saja, misalkan di legislatif, sehingga persoalannya secara parsial bisa ditangkap ini negeri ini adalah persoalan korupsi di lembaga ranah legislatif, ataukah di lembaga negara yang lain, lembaga kekuasaan yang lain? Kan hari ini semua lembaga negara, ya kan, ada case korupsi, betul nggak? Baik di sisi eksekutif, legislatif, kekuasaan kehakiman, bahkan aparat. Kalau 1-2 orang yang melakukan korupsi kita bisa bilang sebagai oknum. Kalau banyak apa namanya? Kalau banyak kita bilang apa? Kita mau ngeles bahasa apa kalau banyak ya? Kalau banyak kan lebih dari 1-2, mungkin puluhan. Masa masih kita bisa bilang kumpulan oknum? Kan nggak begitu juga. Berarti yang ingin saya katakan ada masalah yang lebih nyata, ya ini masalah yang sistemik. Nah itu poinnya. Ada masalah yang lebih nyata dibandingkan masalah parsial tadi, lembaga negara ke lembaga negara. Oh ini kayaknya ranahnya legislatif aja lah, kita kekurangan keterwakilan aja nih, makanya kita pecah menjadi multi partai begitu tuh, banyak partai. Atau kita bersempit menjadi sedikit partai sebagaimana di luar negeri. Walaupun konsep multi partai dan less kurang atau sedikit partai itu secara experience Indonesia pernah mengalami itu. Zaman Orba itu 3 partai toh, iya, zaman Orba. Pasca Orba tumbang jatuh, kita sempat puluhan, 50 atau lebih gitu, multi partai. Nah, kalau kita menganggap persoalan negeri ini adalah persoalan keterwakilan di lembaga legislatif, bobroknya adalah di lembaga legislatif. Tapi yang saya ingin capture adalah tadi dari indeks korupsi tadi, lembaga negara mana yang tidak terkena korupsi hari ini? Ada nggak? Aparatur negara mana di negeri ini yang tidak terkena case korupsi?
Tuh. Pak RT, udah mulai Pak RT di bawah-bawah kan, nanti Pak RW ya kan banyak. Tidak bisa kita sebut sebagai oknum dong, kita sebut sebagai sistemik. Sepakat dulu itu Bang Umar ya. Saya kalau sebut nama-nama Umar ini agak ngeri-ngeri sedap ini. Kalau tadi bilang Raja Jawa ngeri-ngeri sedap, Bang Umar ini ngeri-ngeri sedap. Jadi gitu Bang. Persoalannya persoalan sistematis, persoalan sistemik. Ya, kita capture dari sisi itu. Ini bukan persoalan yang kita bisa belah menjadi produknya. Walaupun itu tadi produknya rusak. Sampai saya sepakat dengan Bang Diantara tadi. Contohnya threshold, ambang batas. Threshold itu kan ambang batas. Ambang batas partai bisa mencalonkan gubernur, kepala daerah maupun kepala negara, begitu ada ambang batasnya kan. Itu produknya siapa? Partai politik, kan begitu. Itu produk tuh, produk dari sisi derivat turunannya itu produk yang dihasilkan dari sistem kita hari ini begitu. Belum lagi produk-produk lain, RUU Cipta Kerja, RUU apa kemarin IKN, Tapera ya, Tapera tahu ya, kita ini disisihkan gaji-gaji kita yang pegawai-pegawai ini, lalu kemudian sampai puluhan tahun dianggap bisa punya rumah. Lalu kemudian Ciptaker dan lain-lain, itu produk hukum. Nah produk hukum itu lahir dari apa? Kalau kita nggak jujur, kalau kita polos-polos baik, kalau kita mau dianggap tolol, ya ini hukum Bang, ini normatif seperti ini, jalannya seperti itu. Berarti kita tidak bisa menalar atau mengindra secara mendalam bahwa persoalan ini persoalan menjangkau pada akar masalah. Ada yang lebih genting. Apa ini persoalan sistem? Makanya saya sebut tadi masalah ideologi. Ya mungkin nggak familiar ya, neoimperialisme, neokolonialisme, kapitalisme. Tapi kita mesti mengatakan masalahnya di situ sebenarnya. Kita harus jujur. Kalau kita berkutat pada masalah produk hukum, kita nggak akan ketemu keluar akar masalahnya. Tapi kalau kita berani menjauh dari box ini, out of the box, oh ini masalah sistem nih. Masalah sistem. Kenapa? Karena semua lembaga negara separation of power, tadi yang saya bilang, konsolidasi Bang. Bayangkan loh, konsolidasi kekuasaan. Ngeri nggak sebagai rakyat? Harusnya ngeri. Konsolidasi kekuasaan ngerti nggak? Tadi lembaga-lembaga tadi berkonsolidate untuk membuat produk yang menguntungkan penguasa. Siapa korbannya? Rakyat. Itu dihasilkan oleh oknum apa sistem? Sistem. Nah kita sepakat di situ dulu ya. Kalau yang pertama tadi yang saya mau capture, negara kita sedang tidak baik-baik saja, benar kan? Di poin yang kedua yang saya mau capture ini persoalannya bukan persoalan oknum atau persoalan individu, ini persoalan sistemik. Harus diakui ini persoalan sistemik yang ranahnya mesti diselesaikan dengan ranah sistemik. Harus ada politik alternatif, ya, alternatif ideologi untuk menyelesaikan persoalan ini. Cuman kan ini pembahasan panjang nih. Well, Bang Nas juga kayaknya nggak sabar juga nih menjelaskan. Gitu. Tapi kita bagi-bagi aja lah. Sabar aja ya Bang ya. Sabar aja Bang ya. Mudah-mudahan nanti ke depan tetap kita diskusi lanjut. Silakan. Tanya mau izin. Siap. Lanjut. Udah menjawab belum? Udah menjawab belum, Bang Umar? Siap perintah Bang Umar. Siap salah saya. Siap salah saya. Siap salah. Ya baik. Ini masalah. Jadi teman-teman obrolan pemuda. Jadi partai politik itu kita jangan anggap nggak ada guna. Itu keliru. Karena kita juga membutuhkan partai politik sebagai media non trias politika, itu berarti non di tiga ini ya, di tiga ini untuk melakukan satu pencerdasan masyarakat. Ini kalau kita mindset awal itu kayaknya nggak perlu dia ada partai politik, udah keliru. Karena perintah Allah Subhanahu Wa Taala itu menyuruh kita untuk membentuk organisasi-organisasi, ya. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaklah ada sebagian kalian itu yang menyeru pada kebaikan. Fungsi partai politik itu adalah menyeru kebaikan, apa yang baik untuk masyarakat dan apa yang baik menurut yang menciptakan masyarakat. Itu partai politik gitu loh. Tapi tadi kalau dielaborasi dengan jawaban Bang Diantara,
Maka seandainya partai politik yang multi partai ini ideologinya sama, yaitu ideologi kapitalistik, ya apa bedanya? Sedangkan ada masyarakat yang butuh kebaikan dari apa yang diperintahkan oleh yang menciptakan masyarakat itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka pertama itu, mindset pertama, jangan pernah berpikir kayaknya nggak perlu partai politik, itu mindset yang sudah salah. Itu ya. Setuju nggak? Nah, yang kedua adalah bagaimana mendorong di tengah-tengah umat ini ada partai politik yang benar-benar sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh yang menciptakan masyarakat. PKS. Seru ini, seru lah. Ini kalau dia sebelah gitu seru dia obrolan pemuda gitu. Seru ini. Jadi diam-diam nunggu momen. Ya Allah, Allah Akbar. Nah, maka ini yang kita dorong adalah bagaimana di tengah-tengah masyarakat ini tuh ada partai politik yang bergerak sesuai apa yang diperintahkan oleh yang menciptakan rakyat, yang menciptakan manusia itu, gitu kan. Nah, yang ketiga adalah tugas yang dilakukan oleh partai politik adalah tugas yang memang sesuai dengan tugasnya. Jadi kalau partai politik sudah berperan sebagai tugas eksekutif, ya keliru gitu loh. Ya partai politik ya tugasnya adalah membawa perspektif keinginan rakyat untuk diupayakan oleh penyelenggara negara gitu loh. Itu. Nah, masalahnya di dalam sistem tadi, Bang Farid sampaikan, di dalam sistem yang kapitalistik sekarang ini, partai politik pun tidak lepas dari kritik. Maka nanti kawan-kawan silahkan baca di salah satu buku yang cukup populer ya, biar ada sedikit kayak akademisi saya, biar jangan kalah sama Bang Diantara. Nah, di buku How Democracy Die itu disampaikan salah satu penyebab masuknya para pemimpin demagog, ya salah satunya ini kan Bapak Mulyono. Ya, maka salah satunya itu adalah ketika peran partai itu tidak mampu menjadi gerbang memfilter orang-orang terbaik untuk memimpin masyarakat, tetapi peran partai politik melahirkan kandidat-kandidat yang ternyata mereka itu demagog, sehingga masyarakat itu tidak mempunyai pilihan untuk memilih calon pemimpin yang baik gitu loh. Jadi demokrasi sekarang itu adalah demokrasi yang melibatkan masyarakat hanya pada proses pemilihan wakil atau pemilihan penguasa. Setelah itu tidak ada demokrasi. Yang ada adalah konsolidasi pimpinan elit global. Ngeri nih kalau ini kebanyakan baca Armageddon kayak gini nih. Keluar 2045 kiamat. Nah, maka kawan-kawan sekalian, di situ adalah peran partai sekarang itu adalah mereka tidak menjadi gerbang untuk memfilter orang baik, tetapi menunjukkan calon-calon pemimpin yang itu demagog, yang masyarakat itu tidak punya pilihan. Nah, ini makanya kami sebut sebagai proses penghancuran demokrasi yang telah hancur. Jadi demokrasi itu sudah hancur, dihancurkan gitu loh. Nah, lantas apakah demokrasi itu bisa dikembalikan baik? Enggak, karena demokrasi itu menurut Lincoln, ya. Demokrasi menurut Lincoln itu adalah Anda bisa membohongi atau menutupi sesuatu kepada semua orang dalam beberapa waktu. Dan Anda bisa membohongi dan menutupi sesuatu terhadap sebagian orang untuk selamanya. Tetapi menurut Lincoln, demokrasi itu tidak mampu menutupi dan membohongi sebagian orang untuk selamanya. Artinya apa? Sejak awal itu sudah penuh kebohongan. Gitu. Itu abang-abang, kawan-kawan, teman-teman. Ya, biar sekilas. Jangan ada mindset kita bubarkan partai saja nggak guna gitu. Keliru nanti. Nanti kawan-kawan jadi anarko gitu. Gitu loh. Ya, silakan. Jadi keliru juga bukan
ya saya nggak mau adanya partai politik. Tapi dalam sistem demokrasi itu, kalau ingin mencapai negara maju itu, sistem partainya dibatasi. Karena menurut pemahaman Pak Soeharto waktu zaman Orde Baru itu, sistem kepartaian kalau terlalu banyak itu mengganggu ekstensi negara untuk menjadi negara maju. Bukan hanya saja alergi terhadap partai politik, tetapi kenyataannya dan sehingga semada sulitnya kan berbeda. Artinya bahwa kekayaan ataupun undang-undang yang dilahirkan oleh anggota legislatif itu kontradiksi dengan kepentingan rakyat. Nah, kepentingan rakyat itu di bawah sekali. Nah, terkadang kita indeks kepercayaan masyarakat itu kan di dalam lembaga negara itu yang paling pertama yang sulit dipercaya sama masyarakat adalah anggota legislatif. Nah, bukan saya alergi terhadap partai politik, tapi kenyataannya banyak kebijakan negara ini bukan diambil dari aspirasi masyarakat, tetapi aspirasi Kongo, aspirasi ketua partai. Nah, kemudian hal yang tidak bisa diselesaikan sama anggota legislatif adalah undang-undang perampasan nasib. Karena undang-undang perampasan nasib ini bisa menjadi pembatas untuk semua orang untuk tidak melakukan korupsi. Nah, undang-undang perampasan nasib itu kan sudah digaungkan jauh-jauh hari, tapi kenyataannya kan terhambat oleh ketua-ketua partai, karena legislatif ini kan berangkat dari partai. Kemudian bukan hanya lembaga yang disalahkan, tetapi oknum-oknumnya ataupun zaman-zamannya. Terima kasih. Ya, baik. Jadi garis besarnya memang kita sudah sepakat bahwa sekarang partai politik di sini adalah elit-elit kepentingan. Betul kan? Sehingga partai politik tidak membawa aspirasi masyarakat, sudah titik di situ, sudah sepakat semua nih. Ya kan? Dan prinsip kedua adalah semua partai politik sekarang itu elitnya itu pada rakus. Ya. Manusia kan memang diciptakan untuk mempunyai sikap rakus. Kalau dikasih 2 gunung emas saja pingin gunung emas yang ketiga, kan gitu kan? Gitu. Karena apa? Karena mindsetnya kapitalistik. Gitu. Makanya kalau mindset ideologinya nanti mungkin ideologi yang berbasis ketakwaan, berbasis keimanan, mungkin nanti bukan dikasih 2 gunung emas pingin 3, mungkin malah dikasih 2 gunung emas nangis, sebagaimana Umar bin Khattab dikasih singgasana Persia, nangis bang. Masya Allah, ini nanti Bang Umar semoga seperti Umar bin Khattab ini. Gitu Bang Umar ya. Nah, saya Allah terima kasih. Ada yang lain yang mau memberikan unek-unek obrolan-obrolan? Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman dari Tangerang. Saya ingin bertanya, apabila terjadi ketidakstabilan politik ataupun ekonomi, apakah kita melakukan demo itu adalah hal yang paling baik, ataupun ada cara yang lebih baik lagi untuk menghentikan kejadian tersebut? Karena kan dari kemarin kita ngelihat ada ketidakstabilan politik, kemudian kita mendemo, yang dahulu juga mendemo gitu. Apakah ada cara lain gitu yang lebih baik untuk menghentikan tersebut? Mohon jawabannya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung ditanggapi sama Bang Farid karena beliau itu salah satu tukang demo. Iya. Ya tukang demo, benar tukang demo. Bahkan pernah jadi demo bayaran juga pernah saya. Dulu saya kuliah 2008 bang, 2007-2008 awal-awal masuk pergerakan, saya kira idealis gitu kan. Ternyata pulang dari orasi atau pulang dari aksi, dipanggil di kabar sama senior, Farid, iya gimana bang? Nirit 50.000 bagi 2 ya. Oh ternyata dibayar ya, saya kaget juga. Itu fakta ya, maksudnya experience saja. Tadi secara konsep,
demo atau aksi massa itu merupakan saluran yang ingin atau yang dipakai dipergunakan oleh masyarakat ketika saluran-saluran lain macet, kan gitu. Macet dalam artian ada ketidakstabilan, bahasanya Bang Rahman tadi, dari sisi politik dan sisi ekonomi. Nah, itu udah cakep, udah betul. Ketika ada ketidakstabilan politik dan ekonomi, ketidakstabilan ini kan dimaknai ada aspirasi yang macet nih. Masyarakat nggak ada penyambung lidahnya. Masyarakat bingung mau kemana. Ke anggota pejabat atau dewan dianggap tidak atau belum menyampaikan aspirasi. Makanya turun ke jalan, itu sah-sah aja. Bahkan kalau secara normatif, aturan perundang-undangan itu dilindungi bahkan oleh undang-undang yang berlaku hari ini. Itu dilindungi aktivitas itu. Aduh, maaf, pilek deh. Jadi itu Bang, sebenarnya secara normatif dilindungi. Yang pertama itu. Yang kedua, apakah ada cara lain? Nah, pertanyaannya begitu ya. Apakah ada cara lain? Kita justru mungkin teman-teman berpikir ada cara mekanisme lain nggak? Kan mekanisme aksi ini di luar sistem bicaranya, bukan lewat orang dalam, ya, bukan lewat representasi, tapi aksi-aksi di luar yang dilakukan untuk mengaspirasikan masyarakat, keinginan masyarakat. Biasanya teknik manajemen konflik itu kadang-kadang ini kan ilmu yang secara teknik bebas ya, maksudnya dipergunakan oleh siapapun. Ada aksi di bawah, lalu kemudian ada kompromi atau lobby di atas. Biasanya manajemen konfliknya begitu tuh. Ada yang aksi, kalau RUU Pilkada kemarin perhatikan, ada yang aksi massa, bahkan sampai malam. Tapi juga ada yang melakukan lobby-lobby politik tuh di atas. Kalau cuma aksi massa aja tapi tidak ada lobby-lobby politik, kira-kira RUU Pilkada itu bisa sah nggak? Bisa saja disahkan toh. Kalau cuma aksi massa aja. Jadi kan manajemen konflik begitu, ada yang gorong-gorong di bawah, di atas melakukan upaya penetrasi itu. Itu secara teknis. Pertanyaannya. Jadi kadang-kadang aksi massa itu digunakan sebagai strategi untuk apa? Untuk menggolkan kepentingannya. Kepentingan siapa? Balik lagi, bukan kepentingan rakyat, bahkan kepentingan elit. Kadang-kadang begitu. Aksi massa itu tidak murni dipergunakan untuk menyalurkan aspirasi rakyat, tapi malah justru menggolkan kepentingan elit. Kalau dibaca case kategori kasus kemarin, kira-kira murni masyarakatnya yang tidak menginginkan RUU Pilkada. Apakah juga parpol tertentu menginginkan juga RUU Pilkada agar tidak sah? Ada. Ada. Jelas. Hah? Apa tadi? Nyelutuknya yang keras, nah? Nah, yang jadi aksi massa itu secara konsep sah-sah aja. Bahkan nanti kalau perspektif Islam, aksi massa itu boleh aja asalkan damai, tertib, ya tidak menggunakan cara-cara kekerasan. Itu juga ada istilahnya masyiroh gitu. Itu juga dilakukan gitu loh. Jadi ini bukan aktivitas yang terlarang. Jadi kalau masih mau aksi silakan gitu. Tinggal kontennya konten apa kan begitu. Kalau aksi bayaran kan kontennya biasanya nyerang personal tuh. Biasanya perhatikan deh. Kalau antum nih aksi, tapi nyerang direksi tertentu atau nyerang personal tertentu di partai, itu bisa indikasi kuat tuh. Aksinya dibayar. Kalau tiba-tiba kucu-kucu antum demi rakyat, atas nama rakyat, saya mengencam si A, si B, si C, itu ada kepentingan di baliknya, lawan politiknya. Terus antum lugu gitu, polos-polos saja, gue ikutlah, ini aspirasi rakyat. Ternyata dibayar ujung-ujungnya, kan begitu. Itu secara konteks. Ya silakan, Bang Diantara melengkapi. Ya. Dilengkapi Bang. Pokoknya lengkapi aja Bang. Uang sapu. Oh ya. Tadi pertanyaan dari Bang siapa? Rahman ya, Bang Romi Bang. Ya, jadi secara prinsip bahwa penyampaian pendapat di muka umum itu adalah suatu hak setiap warga, setiap rakyat, ya warga negara. Jadi tidak boleh dilarang dan tidak boleh untuk dipaksa bubarkan. Tetapi ada mekanisme peraturan terkait tata tertibnya, kan gitu.
Nah, bagaimana teknis pelaksanaan? Maka dalam hal ini yang membedakan adalah tadi Bang Farid sampaikan kepada kita sedikit men-trigger menggelitik pemikiran kita biar lebih, itu adalah tema-tema apa yang diusung, topik-topik apa yang diusung itu menandakan apakah itu aksi yang benar lahir dari kegelisahan, dari advokasi terhadap rakyat, atau itu aksi yang ditengarai, ditunggangi oleh kepentingan tertentu yang tadi disampaikan adalah aksi bayaran. Jadi tidak semua aksi kita harus menjelaskan bahwa semua aksi itu pasti dibayar, enggak, karena bisa jadi ada aksi yang memang lahir dari kegelisahan, kemudian adanya advokasi dari masyarakat, ya, agitasi dengan masyarakat dan lain-lain, sehingga muncul isu yang harus dibawa dan mereka benar-benar ikhlas, ada, gitu ya. Tapi ada juga memang yang secara fakta tadi disampaikan Bang Farid juga dibayar, setelah aksi dikasih nasi kotak dan dikasih uang, gitu kan. Ya ada gitu loh. Cuma kita jangan mengeneralisir bahwa semua aksi itu adalah bayaran, enggak. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana seharusnya aksi itu dilakukan? Seandainya kita semua di sini adalah seorang Muslim, maka aksi itu telah dicontohkan oleh Baginda Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau masih di Makkah. Ada yang disebut sebagai iklan. Ketika Allah perintahkan agar Rasul itu berdakwah secara terang-terangan, fasda bima ta'marun fa'arid anil musyrikin. Apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Mengumpulkan seluruh sahabat, kemudian membentuk barisan, ya, barisan jalan, ya, memanjang, kemudian berjalan mengelilingi Ka'bah dan sebagian kota Mekah. Dan itu adalah bagian dari aksi massa. Ini di Sirah Ibnu Hisham, itu bagian dari aksi Rasulullah untuk menampakkan bahwa di tengah-tengah itu ada kaum Muslim yang sedang menyerukan tentang Islam. Karena seruannya itu ya Allah, Allah, Allah gitu loh. Nah, maka kawan-kawan sekalian, teman-teman obrolan pemuda, Islam pun akhirnya mengatur bagaimana aksi massa yang harus dijaga. Yang pertama adalah seruannya adalah seruan yang lahir dari ikatan terhadap syariah itu. Apakah terjadi penyelewengan terhadap syariah yang dilakukan oleh penguasa, ataupun ya ada dorongan-dorongan yang mengingatkan gitu ya, mengingatkan penguasa agar ini dilakukan. Jadi ada kezoliman diaksiin, ada nasihat juga bisa dinasihatkan melalui aksi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah apa tadi disampaikan, harus tertib. Kalimat-kalimat yang disampaikannya pun terjaga, jangan sampai kalimat-kalimat yang muncul itu adalah kalimat-kalimat yang kasar, gitu kan. Terus apa? Tidak boleh anarki, merusak fasilitas umum, merusak fasilitas pribadi. Ini kan sesuatu yang bukan karakter umat Muslim, gitu loh. Jadi ini pun dorongan kepada kawan-kawan mahasiswa, siapapun itu, gerakan manapun, aksi itu tertib dan tidak anarkis. Karena jangan sampai merusak fasilitas umum dan ataupun bahkan merusak fasilitas pribadi, gitu loh. Ini kezoliman. Gimana mau menghilangkan kezoliman? Langkah yang dilakukan adalah kezoliman, gitu loh. Nah, melalui obrolan pemuda ini harapannya kawan-kawan aksi silakan. Bahkan seandainya itu muncul karena masyarakat dizolimi, itu harus aksi, gitu loh. Tapi ya jangan merusak, baik itu fasilitas umum maupun fasilitas pribadi. Karena hanya orang zolim yang melakukan kezoliman. Clear ya? Insya Allah yang masalah itu ya. Adapun masalah tadi ada nggak cara yang lain? Ya cara yang lain adalah antum menjadi penguasa melalui cara yang benar, kan gitu. Gimana cara yang benar? Gimana model politik soalnya? Gitu. Karena ini berkaitan kebijakan, yang membuat kebijakan itu adalah orang yang berkuasa. Gitu kan. Kan kita sekarang kan sebagai rakyat jelata ya.
rakyat jelita dan jelata. Baik, gimana? Berarti demo itu jatuhnya seperti sunnah, karena sunnah itu kan apa yang dilakukan oleh Rasulullah kemudian umatnya mengikuti. Jangan tadi kan katanya Rasulullah itu melakukan aksi bersama keliling Ka'bah kemudian ke kota Makkah dan dalam bentuk ya menyalurkan aspirasi lah bahasanya gitu. Berarti apakah itu sunnah jatuhnya? Kalau aksi yang dilakukan mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasul, berarti kita sedang berada di jalannya Rasul. Zaman sahabat memang. Zaman sahabat. Saya tidak menjelaskan aksi itu adalah sunnah. Kalau ngomong aksi itu adalah sunnah, kalau ada aksi yang anarki, nanti menjelaskan aksi anarki adalah sunnah Rasul. Saya tidak mau terjebak pada penggiringan seperti itu. Kita nggak anarkis, kita damai hasilnya lah gitu. Tapi jatuhnya di sunnah gitu. Ya, maka definisi sunnah adalah mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasul. Gitu. Ya, mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasul. Paham nggak maksudnya? Ya paham. Ya, jadi kalau ada aksi terus kok di dalamnya itu dangdutan, itu ya antum jangan bilang itu adalah sunnah. Paham nggak maksudnya? Paham. Karena definisi sunnah itu adalah mengikuti thariqur Rasul, mengikuti jalannya Rasul. Kalau aksinya itu dengan dangdutan, dengan ngumpat-ngumpat, ya saya tidak mengatakan bahwa aksi itu sunnah. Ya Pak. Paham. Antum mau menjebak. Gitu, ya kan? Siap bang. Jadi kalau antum berada di jalannya Rasul, itu sunnah. Gitu. Simple ya? Sederhana nggak? Enak jadi umat Islam, nggak usah dibentur-benturkan gitu loh. Ini sunnah, ini makruh, gitu kan? Ini haram, ya jelas gitu loh. Nggak usah dibentur-benturkan. Itu nanti, jangan sekarang. Ya. Baik, ada lagi yang mau diobrolkan? Yang lain dulu, yang lain. Boleh sedikit ya pertanyaannya, tapi masih sesuai dengan demo. Tadi kan demo itu kan bahasanya difasilitasi oleh negara gitu. Tapi bagaimana dengan kasus orang-orang yang ditangkap? Ya kan ada kemarin itu jumlahnya 10 orang ditangkap. 300. 300 orang ya nambah. 300 orang. Nah, kemudian setiap satu orang yang ingin dibebaskan itu harus membayar 3 juta. Nah itu gimana tanggapannya Pak? Ya itu antum tanya sama penguasa sekarang. Ya tanggapan saya itu antum tanya sama penguasa sekarang. Itu mereka berdiri di atas hukum mana? Itu kan. Itu saja. Panas. Gitu. Kan antum juga tahu kan bisa mengindra kan. Jangan menjebak saya dalam kebahayaan. So kayak menjebak ini Pak. Mana ini Bang forumnya ini? Aduh. Ya Bang, silakan Bang. Ya, komen sedikit. Jadi tadi kan saya jelas sistematika hukum itu ada 3 norma, aparatur, lalu kemudian kesadaran masyarakat. Nah, kadang-kadang budaya under table itu, budaya korup atau budaya menyelesaikan di luar table yang resmi, itu kan berada dalam ruang lingkup kesadaran masyarakat juga tuh. Jadi sudah semacam jadi kombinasi. Aparatnya akhirnya tergiur, masyarakatnya kurang sadar terkait itu, terjadilah under table tadi. Sehinggalah muncul angka-angka kesepakatan yang itu sebenarnya di luar dari proses hukum. Nah, jadi praktek itu kan nggak cuma di case yang antum jelaskan tadi, tapi di tilang ya, di ranah proses hukum yang lain itu sering terjadi. Saya ingin katakan itu udah sistemik. Budaya under table itu udah sistemik. Bahkan kita nggak usah malu-malu mengatakan itu sudah memang bagian dari sistem. Karena itu tadi kesadaran masyarakatnya. Saya nggak mau sebut ini kesalahan faktor aparat saja, enggak, yang tergiur. Nah, masyarakatnya hari ini juga menyodorkan angka-angka kan. Wah, kalau mau lulus atau lepas cepat, kita harusnya ngebom nih dengan dana nih, dengan duit. Saya sebagai advokat sering kali ditawarkan seperti itu. Ini nggak bisa nih Pak, kalau mau proses tetap berjalan, ini aparatnya mesti kita kasih angka-angka sekian. Itu kadang-kadang timbul dari siapa? Dari klien. Timbul dari klien, bukan dari aparat. Aparat kan menyambut, ya. Ada yang menyambut, ada yang tidak, toh. Ada yang menyambut, ada yang tidak, tergiur akhirnya. Dan itu dijadikan semacam kultur.
Iya, ada yang menunggu. Budaya, Asian value katanya. Budaya. Nah, jadi praktek seperti itu tuh sudah biasa. Bahkan case yang tadi kalau emang benar 3 juta ya, 3 juta mungkin ada yang lebih. Mungkin ya. Mungkin ada yang lebih loh. Kalau dianggap ini orang berduit ya, ada yang lebih. Tapi kan sekali lagi ini kan oknum nanti jatuhnya. Ya, oknum. Tapi kalau oknum kan 1-2. Kalau banyak apa namanya kan tinggal dinalar aja kan itu. Nah, masyarakatnya juga seperti itu. Kenapa normanya juga begitu? Ada pasal-pasal mungkin yang penafsirannya itu jadi semacam kayak pasal karet ya, kalau istilah sekarang pasal karet, sehingga membuka ya baik secara formal acaranya, hukum acaranya, prosesnya maupun secara material. Nah, membuka ruang terjadinya negosiasi tadi gitu. Jadi udah sistematis nih, sistematika hukum bunyinya kayak begitu. Kalau sistematika hukum yang sudah jadi problem, maka kita jangan kemudian kategori-kategori kasus ini jangan lupa di akar permasalahannya, ranah ideologi tadi, makanya nanti kita mungkin nggak, saya yakin teman-teman di sini latar belakang gerakan Islam banyak, latar belakang teman-teman kajian banget, justru ideologi alternatif adalah ideologi Islam. Nah, kita mesti confidence tuh dari situ, karena kebanggaan kita terhadap Islam hari ini dilucuti oleh ideologi lain. Kebanggaan kita terhadap Islam ya, yang sebenarnya Islam ini adalah ranah ideologi, itu sedang dilucuti oleh ideologi lain. Agar kenapa? Agar kita tidak bangga untuk mengucapkan ajaran Islam. Fundamental, radikal, ekstremis, dan lain-lain. Disematkan dengan stigma macam-macam tuh. Kebanggaan kita sebagai pemuda, kebanggaan kita sebagai mahasiswa, kebanggaan kita sebagai manusia sedang dilucuti oleh ideologi lain agar kita tidak bangga mengucapkan Islam sebagai ideologi. Padahal Islam itu adalah ideologi alternatif untuk menyelesaikan situasi atau solusi yang sifatnya sistemik tadi. Gitu. Under table itu harus saya katakan itu budaya sistemik, kultur dalam sistem hukum kita. Semuanya ikut, bahkan pengacara ikutan beberapa oknum ya. Nah, saya sebut oknum 1-2 tinggal tambah aja. Ada yang terlibat akhirnya, case kena OTT, ya kan, kena korupsi dan seterusnya. Kenapa? Sistemnya begitu, kesadaran masyarakatnya rendah, aparaturnya mungkin ada yang tergiur, normanya juga begitu bunyinya, ada yang karet, ada yang dilakukan dengan cara-cara politik konfigurasi yang merupakan konsolidat antar kekuasaan, sehingga norma itu lahir benar-benar dari kehendak kekuasaan, ya kan, bukan dari kehendak rakyat. Nah, begitu. Contohnya RUU yang sudah diterbitkan lalu kemudian dia nanti baru diterapkan 3 tahun ke depan, KUHP. Di pasal-pasal tertentu 189-190, kalau ideologi terlarang itu ada dikatakan ideologi komunis, jelas ya kan. Tapi di situ disisipkan kata yang kemudian nanti itu menjadi apa? Menjadi pasal yang kemudian kita ini pasal berbahaya deh, berbahaya bagi siapa? Bagi umat Islam misalkan. Yang menghendaki misalkan kita ini menghendaki kita bangga dengan Islam, ideologi Islam apa itu? Ideologi lain disebut. Ideologi lain di sini kan nanti kan subjektivitas tuh bermain. Subjektivitas aparaturnya, ya, subjektivitas penegakan hukumnya. Ini ideologi lain ini maksudnya apa? Kan banyak ideologi lain ya. Ada ideologi wibu mungkin ya, ya atau apa? Kan bahaya kan? Ada ideologi-ideologi yang lain nih ya. Tapi yang arahnya kita tahu nih. Kalau bicara ideologi lainnya arahnya kemana? Begitu bang. Jadi under table itu udah jadi kultur, udah jadi budaya. Di sistem yang sudah bobrok seperti sekarang. Gitu. Ya baik, ada satu kesempatan lagi nih, kita ada 10-15 menit lagi. Silakan. Ya. Sebutkan nama sama asal ya. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firman dari Bandung. Dari Bandung. Ada pertanyaan, bukan pertanyaan sih, lebih ke perbandingan ya. Perbandingan antara generasi sekarang dengan tadi disebutkan zaman Rasul, generasi Rasul. Nah, peran pemuda di generasi Rasul untuk membangun negara apa saja sih? Ya, peran pemuda
untuk membangun negara Islam di Madinah gitu. Mungkin kita juga perlu motivasi buat membangun jiwa keislaman kita gitu. Mungkin segitu aja Ustaz. Ya, terima kasih Bang Firman ya tadi. Ini berkaitan dengan profiling pemuda di zaman Rasul sama profiling pemuda zaman sekarang. Sumbangsihnya itu seperti apa, terutama di zaman Rasul tadi sampaikan membantu Rasul ketika membangun Daulatul Munawwaroh, Madinatul Munawwaroh ya, ataupun Daulah Islam yang dibangun oleh Rasul. Kemudian untuk sekarang itu seperti apa gitu, peran pemudanya? Monggo Bang Diantara atau Bang Farid yang mau menanggapi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih Bang Firman. Izin menanggapi mungkin nanti ditambahkan. Ya, seperti yang sama-sama kita ketahui ya, kalau dalam sirah itu banyak sekali disebutkan ya nama pemuda gitu ya. Dalam peran bagaimana Rasulullah itu dari awal Rasulullah berdakwah di Madinah di Mekah gitu ya sampai pada dakwah itu sampai ke Madinah gitu ya, itu tidak terlepas dari peran pemuda-pemuda gitu ya. Bahkan dalam Islam itu juga banyak gitu pemuda-pemuda yang sudah menjadi jenderal gitu ya, jenderal ataupun pemimpin perang gitu ya. Nah, itu menandakan bahwa memang kaderisasi ataupun kaderisasi yang diterapkan oleh Rasulullah itu sangat-sangat bagus gitu ya, terutama kepada para pemudanya. Kalau misalkan kita bandingkan dengan keadaan pemuda kita pada saat sekarang gitu ya, di mana ya rekan-rekan semua, teman-teman semua sudah mengetahui juga gitu ya gimana kualitas gitu ya, dan semoga kita yang ada di sini gitu ya, itu salah satu bentuk kepedulian kita dengan keadaan pemuda kita saat sekarang ini. Nah, kalau misalkan ditanya terkait dengan bagaimana peran gitu ya, salah satu bentuk peran kita ya seperti ini tuh sudah salah satu bentuk peran kita untuk membangun sebuah negara gitu. Artinya dengan kita berdiskusi gitu ya, dengan kita bertukar pikiran gitu ya, itu salah satu bentuk kita peduli terhadap negara gitu. Dengan begitu kita bisa memberikan kontribusi gitu ya, pemikiran, kemudian kita memberikan solusi atas apa yang terjadi di masalah, dan kita temukan solusi-solusi apa yang dapat kita ambil dari situ. Mungkin itu Bang dari tanggapan dari saya. Mungkin dari Bang Farid atau Bang Nasrulli bisa menambahkan. Bang Farid. Saya sesuai kompetensi aja. Ya, kompetensi antum lebih. Baik, ini pertanyaan yang memang harus ditanyakan oleh kita ya, sebagai pemuda dan sebagai seorang muslim. Kenapa saya bilang sebagai pemuda dan sebagai seorang muslim? Kalau pemuda itu terbatas oleh usia, itu ada keterbatasan usia pemuda di 15 sampai 40 tahun itu pemuda. Sedangkan sebagai seorang muslim itu tidak ada keterbatasan, insya Allah, hingga kita mati. Kan gitu ya. Berarti lebihnya adalah perspektif Islamnya dulu daripada perspektif mudanya dulu. Ini kan ke-trigger kan Mas Ceh. Nah, maka bagaimana peran pemuda muslim mencontoh apa yang dilakukan di zaman sahabat Nabi dan apa yang harus dilakukan sekarang, itu setidaknya tidak jauh berbeda. Kalau saya bilang tidak jauh berbeda. Kenapa? Karena dari 40 sahabat Nabi yang masuk Islam, 35-nya itu mungkin masih berumur pemuda. Ya, termasuk Umar bin Khattab, termasuk Zaid, termasuk Ali bin Abi Thalib, Karamah Wajhah dan lain-lain. Itu mereka memeluk Islam itu ketika masih
remaja mengarah kepada pemuda ataupun sedang di masa pemuda, di masa seperti seumur-umuran kita. Mungkin ada yang di bawah 15 tahun nggak yang hadir di sore ini? Ada yang di bawah 15 tahun. Nah, ini yang di bawah 15 tahun kan kalau secara kategorisasi umur masih remaja, ya kan? Cuma kan sudah balik. Antum sudah balik kan ya? Ya kan? Sudah balik kan ya? Iya. Nah, maka kalau sudah balik itu kan sudah mukallaf. Mukallaf itu ya pemuda, orang yang sudah berakal, tetep gitu ya. Nah, maka di zaman Rasulullah SAW itu Rasul di antara 40 sahabat Nabi yang masuk Islam itu 35 itu masih remaja, seumuran tadi di bawah 15 lah kalau dengan ukuran pemuda sekarang ya. Tetapi mereka itu sudah mukallaf, sudah balik. Nah, yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu mereka dilakukan pembinaan secara intensif selama 3 tahun lebih, hingga jiwanya matang, akalnya kokoh, terus keimanannya kuat dan nafsiyah islaminya, perilaku kesehariannya itu sudah kuat. Artinya apa? Kalau digoda, mohon maaf, digoda perempuan cantik bugil di depannya itu tidak tergoda. Ya. Ya. Kok pemuda, wong kakek-kakek aja tergoda? Ini ada yang tahu. Ini ada yang. Jadi ada kakek-kakek. Di roasting malah. Di callback. Ya, karena pembinaan 3 tahun itu dilakukan oleh Rasulullah SAW itu memastikan setiap sahabat Nabi itu mereka itu menerima Islam, itu masuk ke dalam akalnya, masuk ke dalam jiwanya, ya kan, masuk ke dalam nafsiyahnya atau kita sebut suluknya, gitu loh. Sehingga perilakunya yang tercermin itu adalah perilaku yang Islam. Sehingga kalau mendapatkan tentangan oleh orang-orang Quraisy, disiksa itu mereka sudah kuat. Digoda dengan harta mereka kuat, digoda oleh wanita-wanita cantik mereka kuat. Salah satu perempuan cantik itu adalah perempuan Kazakhstan, tercantik di dunia kalau antum pengen tahu. Jadi kalau yang ini yang belum nikah banyak nggak? Ya, hampir semua ya. Jadi kalau pengen mempunyai profiling istri cantik itu antum cari perempuan muslimah Kazakhstan. Makanya banyak pula laki-laki itu yang tergoda masuk ke agama lain, keluar dari Islam karena perempuan. Artinya berarti keimanannya itu belum kokoh, baik secara akal, secara jiwa dan secara nafsiyah. Gitu loh. Karena belum kokoh, makanya mudah digoda. Nah, Rasul itu membina sahabat itu sampai seperti itu. Sehingga terlihat ketika sahabatnya kokoh itu Rasul itu sudah tenang. Baru menyuruh para sahabat ketika yang sudah melewati ukuran tadi sudah kuat, disuruhlah menjadi pemimpin, para jenderal kan ya, dijadikan sebagai duta untuk menyebarkan Islam ke daerah-daerah yang lain. Dai di zaman Rasul itu bukan dai sekarang yang dijemput pakai Fortuner, diantar ke hotel dulu kemudian diajak ke hotel untuk tabligh akbar. Enggak, dai di zaman Rasulullah itu diutus hanya dengan kuda, nggak tahu bisa pulang atau terbunuh. Dan itu pemuda seumuran kita-kita ini. Jadi pilihannya itu berangkat membawa Islam untuk menyebarkan ke daerah yang lain. Ya, ketemu di sana itu bisa saja dibunuh, nggak ada yang kenalin, ya kan? Ataupun balik, nggak tahu baliknya itu kapan. Itu dai di zaman Rasul. Kalau nggak kuat, bingung, nggak ada WhatsApp, bang, apa ya, ada pertanyaan umat nih, aksi itu sesuai sunnah Rasul atau tidak ya? Nggak bisa di callback. Itu belum ada itu dai di zaman sahabat Rasul itu telepon-teleponan sama Rasul, nggak ada. Jadi mereka itu sudah mampu menjadi seorang yang menyelesaikan masalah yang ditemui. Nangkep gak maksudnya? Jadi ketika ketemu ada perempuan cantik, ya, perempuan cantik baru ditinggal suaminya, ini saya langsung boleh nikahnya atau harus saya tunggu? Itu nggak perlu mereka telepon-teleponan karena belum ada telepon, tapi mampu menyelesaikan masalah itu. Paham maksudnya? Karena ilmunya sudah tahu, gitu loh.
Itu sahabat di zaman Nabi. Maka sahabat di zaman sekarang, pemuda di zaman sekarang harusnya bisa seperti zaman Nabi. Ketika dibina melalui obrolan pemuda ini gitu ya. Kan maka akalnya itu harusnya semakin kokoh terhadap Allah gitu loh. Ya kan, iman terhadap Allahnya melalui akal itu harusnya lebih kuat. Hatinya, ya kan, jiwanya juga harusnya kokoh. Dengan memeluk Islam itu semakin kokoh gitu loh. Setelah obrolan pemuda itu jiwa Islamnya itu semakin kokoh, dan nafsiyahnya, suluknya juga semakin Islam. Jangan keluar dari OP sekali datang kemudian keluar itu malah melepaskan Islam. Ketika ketemu perempuan yang cantik, jangan, ataupun melepaskan keyakinan jiwa Islamnya karena tergoda oleh iming-imingi uang yang ada di koper. Ya, yang sebelumnya punya prinsip nggak akan aksi kalau tidak menyuarakan urusan rakyat. Kemudian diiming-iming uang sekoper cash, nggak apa-apa deh, aksi pesanan, yang penting kan uang ini nanti saya bagi-bagi juga. Itu kan tergoyang oleh Soekarno, kan berarti jiwanya itu belum kuat, kawan-kawan, gitu kan? Ya kan, masih tergoda. Nah, kalau orang yang seperti itu ya nanti larinya ya ke HIPKI 21. Nggak tahu ini, nggak respon. Aduh, lemparannya nggak ada feedback, ketawa ini. Apa pada takut kali ya? Nggak ada yang tahu nih HIPKI 21 nih. Kita searching ya di sini. Ya Allah. Ya Allah. Balil. Saya lagi tanya, Mas. Ya, silakan. Masih satu lagi. Maghrib ini. Sekali lagi ya, Mas. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nama saya Karus Prasetyo. Saya dari Jakarta. Saya ingin menanyakan, saya nggak usah jauh-jauh. Kan pernyataan apa di WA itu kan harus mengikuti hukum syariat. Nggak usah jauh-jauh. Ikut Nangro aja, Darussalam aja maksudnya. Nggak usah yang ya sedikit apa syariat itu diterapkan sedikit seperti Nangro aja. Semuanya gimana tuh supaya bisa begitu? Ya. Ini saya selesaikan sekali closing aja Bang ya. Ya, karena udah jam 6 ya, udah masuk maghrib ya. Jadi ada pertanyaan, kenapa kita bersusah-susah mengikuti syariah, ngikut Aceh saja gitu. Nah, yang pertama, alhamdulillah di tengah-tengah umat itu masih ada yang menginginkan syariah itu diterapkan. Salah satunya adalah di sahabat-sahabat kita di Nangro Aceh Darussalam. Alhamdulillah, berarti artinya masih ada kesadaran umat itu untuk senantiasa berpegang teguh terhadap ajaran ini, ajaran Islam yang mulia. Alhamdulillah, kita harus syukuri, gitu ya. Jangan malah langsung berkontras lah. Nah, yang kedua adalah kita pahami betul bahwa tidak sepenuhnya pun syariat itu diterapkan di Aceh. Masih ada beberapa yang memang harus kita dorong dipenuhkan gitu loh. Itu yang kedua. Yang ketiga itu kita ingin syariah ini itu bukan hanya di Aceh, tapi di seluruh muka bumi, buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semangat ini harus kita kobarkan terus gitu loh ya. Karena syariat Islam itu bukan syariatnya Aceh. Syariat Islam itu adalah syariatnya Allah yang diturunkan ke muka bumi ini. Untuk apa? Untuk seluruh alam. Gitu ya abang-abang ya. Jadi makanya kalau nanti ada pertanyaan kenapa kita harus tidak boleh hanya berpuas terhadap satu tempat, ya kita akan bahas di AS Coffee. Ya, jadi sebagai trigger kawan-kawan teman-teman sekalian, insya Allah kita akan selain setiap bulan kita ada besar seperti ini ya Bang ya. Nanti mungkin kita setiap pekan itu kita akan bikin diskusi yang lebih intens ya. Kalau ini kan terbatas waktu, ada jam sewa. Kalau di AS Cafe itu insya Allah nggak ada batas waktu tuh. Ya.
Jadi nanti obrolan pemuda kita akan menawarkan kepada siapapun teman-teman di sini yang tertarik untuk diskursus lebih dalam gitu ya. Karena tadi saya nangkep itu kegelisahan di kepala kawan-kawan itu banyak, gitu kan. Nah kalau forum seperti ini kan tektokannya kan terbatas ya, gitu kan. Nah kita tawarkan itu adalah siapa yang berminat, kita fasilitasi untuk diskursus lebih mendalam. Harapannya seperti rumah Arkom bin Abi Arkom, bahwa disitulah pembinaan para sahabat Nabi, dan kita berharap ya ada tempat lah di Jakarta yang benar-benar berikhtiar mengikuti sunnahnya Rasul, thariqahnya Rasul, membina pemuda agar kuat akalnya, kokoh jiwanya, dan luhur nafsiyahnya, gitu ya, suluknya suluk yang islami, gitu. Nah, kita harapan ya akan berlanjut gitu ya dalam diskursus dan forum yang lebih kecil dan intens. Insya Allah tiap pekan lah. Nanti kita infokan di grup teman obrolan pemuda. Gitu ya abang-abang sekalian ya. Karena kita sudah jam maghrib, sudah masuk waktu sholat. Kami dari obrolan pemuda insya Allah tetap mencoba untuk istiqomah setiap bulan menghadirkan obrolan-obrolan seperti ini, berikhtiar untuk membantu mencerdaskan rakyat, mencerdaskan umat, dan mengurangi tingkat depresi pemuda ya. Karena kalau nggak ngobrol nanti depresi gitu kan ya. Dan sedikit mengurangi kelaparan. Ya. Dan kami mohon maaf karena waktunya tidak di siang hari. Kalau siang hari mungkin ada makan siang gratis. Ya mohon maaf juga apabila dalam acara pada edisi kali ini banyak kekurangan, banyak bercandanya, yang memang kami mencoba untuk membentuk obrolan ini sebercanda mungkin, tapi berbobot mungkin dan banyak manfaat yang bisa diambil. Dan harapan kami tidak menyimpulkan apa yang bisa kawan-kawan simpulkan. Jadi kalau masih ada pertanyaan, nanti ditanyakan di grup teman obrolan pemuda. Kemudian kalau luang silakan nanti datang di forum yang lebih kecil ya, forum intensif kami, diskursus yang lebih intensif. Nanti tempat dan waktu kita infokan menyusul, gitu ya. Nah berikutnya karena ini sudah waktu maghrib, nanti sholat maghribnya digilir karena tempatnya kecil. Dan yang pulang jauh ada yang dari Bekasi, ada yang tadi dari Bandung ya, ada yang dari Sekarang ini kan, ada yang dari tadi Tangsel ya, Ciputat itu ya. Nah kami menitip pesan semoga hati-hati di jalan karena banyak proyek. Ya pokoknya banyak proyek, tiba-tiba ada galian gitu loh. Gitu kan, banyak galian, hati-hati saja gitu ya, hati-hati dan semoga selamat sampai tempat asal, dan tetap kobarkan semangat diskusi ini agar Indonesia semakin baik, Indonesia semakin dilindungi Allah Subhanahu wa taala, Indonesia itu senantiasa dilempahkan kemudahan-kemudahan urusan dan rakyatnya adil dan penuh dengan keimanan. Kita tutup dengan banyak istighfar dan hamdalah, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirrabbilalamin, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf banyak kekhilafan. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.